Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 15. Setelah meninggalkan Cui Jeksuan, Ye Chen tidak langsung pulang. Dia ingin memberikan kejutan lengkap kepada istrinya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Kejutannya tak hanya sekedar kalung giok, ia juga ingin menyelenggarakan pernikahan romantis untuk istrinya. Atas permintaan lelaki tua itu, Ye Chen dan Xiao Churan buru-buru mendapatkan akta nikah, tetapi tidak ada waktu untuk pernikahan. Orang tua itu sendiri ingin memilih hari yang baik dan baik serta mengadakan pernikahan yang megah. Namun, tidak lama setelah keduanya menerima akta tersebut, ia jatuh sakit parah dan dirawat di rumah sakit, sehingga pernikahannya pun tertunda. Kemudian, lelaki tua itu pergi, dan tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang menyukai Ye Chen, jadi semakin mustahil untuk berdebat tentang pernikahan tersebut. Namun, sekarang saya punya uang, saya harus menikahkan istri saya. Saat memikirkan pernikahan, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Taman Gantung Shangri-La. Shangri-La Hotel saat ini merupakan hotel terbaik di Jinling. Hotel ini mencakup area yang luas, didekorasi dengan sangat mewah, dan memiliki pusat perbelanjaan besar dan mewah di dalamnya. Taman Langit terletak di lantai tertinggi mall. Alasan mengapa disebut Taman Langit adalah karena terbuat dari kaca kristal, dengan bunga-bunga mewah yang baru diterbangkan dari luar negeri, terlihat seperti taman megah yang melayang di udara. Ini juga merupakan ruang perjamuan termegah dan termewah di Jinling. Jika Anda mengadakan pernikahan di sini, biayanya setidaknya jutaan yuan. Ye Chen kaya sekarang. Jutaan bukanlah apa-apa baginya. Selama dia bisa membuat istrinya bahagia, itu lebih penting dari apapun. Jadi dia datang ke Hotel Shangri-La dan ingin memesan Sky Garden pada ulang tahun pernikahannya. Namun, Ye Chen tidak mengetahui bahwa Shangri-La Hotel mengadopsi layanan berbasis keanggotaan. Apakah Anda ingin makan, menginap di sini, atau mengadakan jamuan makan di sini, Anda harus menjadi anggota hotel. Selain itu, tingkat keanggotaan yang berbeda memiliki layanan terkait yang berbeda pula. Anggota biasa hanya dapat makan di lobi di sini dan menginap di kamar standar. Anggota perak dapat makan di kamar pribadi dan menginap di kamar mewah kelas atas, anggota emas dapat makan di kamar pribadi yang mewah dan menginap di suite mewah. Taman Langit, tinggal di suite mewah terbaik. Dan level tertingginya adalah keanggotaan Diamond. Hanya anggota Diamond yang berhak menginap di Presidential Suite, dan hanya anggota Diamond yang berhak memesan seluruh Sky Garden untuk jamuan makan. Apalagi keanggotaan di atas level emas tidak bisa diperoleh dengan memiliki uang, melainkan hanya dengan memiliki status sosial yang memadai. Ye Chen tiba di Hotel Shangri-La dan dihentikan oleh beberapa pria berbaju hitam bahkan sebelum dia masuk. Maaf, Tuan, tolong tunjukkan saya kartu keanggotaan Anda. Pakaian di tubuh Ye Chen totalnya tidak bernilai 200 yuan, dan terlihat sangat menarik perhatian dibandingkan dengan tamu-tamu yang berpakaian bagus dan terhormat itu. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, kalian berdua, saya ingin berbicara dengan manajer akun Anda tentang pemesanan tempat. Pihak lain berkata dengan dingin, maaf, Anda tidak dapat masuk tanpa kartu keanggotaan. Kalau begitu saya akan mengajukan keanggotaan sekarang. Apakah kartunya oke? Ye Chen mengerutkan kening dan berpikir bahwa Shangri-La ini terlalu merepotkan, bukan? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia diatur untuk masuk Universitas Jinling oleh Tuan Xiao dan menjadi mahasiswa senior bersama istrinya, ada seorang teman kuliah bernama Bilina yang sepertinya bekerja di sini. Maka ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bilina. Setelah menjelaskan bagaimana dia ingin mengajukan kartu tersebut, Bilina segera berkata, Pantau Ye, serahkan masalah ini padaku, aku akan segera ke sini. Ye Chen buru-buru mengucapkan terima kasih. Tampaknya meskipun aku dan Bilina baru 1 tahun menjadi teman kuliah, kami masih menjalin persahabatan satu sama lain, dan aku harus membalas budi ini kepada Bilina di kemudian hari. Oh, Pantau Ye. Beberapa menit kemudian, seorang wanita tiba-tiba berseru dari dalam pintu hotel. Mendongak, Ye Chen melihat seorang wanita yang sangat centil mengenakan pakaian riasan tebal, keluar dari hotel. Bilina. Dia telah banyak berubah. Saya hampir tidak berani mengakuinya. Melihat gadis menawan itu, 2 penjaga keamanan berkulit hitam di pintu buru-buru membungkuk dan berseru dengan hormat, Ketua Timbi. Ye Chen berkata dengan terkejut, Bilina, aku sudah beberapa tahun tidak melihatmu, kamu masih ketua tim di Shangri-La. Wow, sungguh luar biasa. Bilina tersenyum dan berkata, pemimpin regu, kamu sopan sekali. Saya sebenarnya hanya ketua tim di Departemen Personalia, dan saya hanya bisa dianggap sebagai seorang pemimpin tingkat rendah di Shangri-La. Ye Chen berkata dengan tulus, itu saja. Sudah sangat bagus. Saya mendengar bahwa manajemen Shangri-La memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Anda benar-benar luar biasa.
Bilina tersenyum bangga, lalu melihat pada dua penjaga keamanan berkulit hitam di sampingnya dan bertanya dengan dingin, itu kamu? Dua dari mereka memblokir monitor universitas saya untuk masuk. Kedua pria itu saling memandang, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, maaf, Ketua Tim B, aku tidak tahu ini teman sekelasmu di universitas, dan dia tidak memiliki keanggotaan. Kak, aku juga mematuhi peraturan hotel. Bilina mendengus, peraturan sudah mati, orang masih hidup, jangan, apakah kamu tidak memahami kebenaran ini? Ye Chen mengira Bilina akan menghukum mereka karena masalah ini, dia buru-buru berkata, Bilina, jangan mempersulit mereka. Mereka juga mengikuti aturan. Bilina menatap Ye Chen dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia mengubah wajahnya dan berkata dengan sinis, pemimpin pasukan Ye, kamu terlalu ceroboh. Anggap saja serius, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempermalukan bawahanku untukmu? Ye Chen mengerutkan kening, Bilina, apa maksudmu? Apa maksudku? Bilina mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Bukankah maksudnya cukup jelas? Kamu bahkan tidak akan memikirkannya seumur hidupmu. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan bertanya padanya, apa maksudmu? Main saja. Bilina tertawa terbahak-bahak hingga dia berkata, aku tidak meremehkannya kamu ketika aku masih kuliah. Kamu hanya tahu cara belajar. Kamu bahkan tidak mampu membeli hidangan tumis dengan daging di kafetaria, dan kamu masih menjadi pengawas. Kamu masih mengkritik prestasi akademisku. Sial, aku bahkan tidak melihat kebajikanmu. Ye Chen berkata dengan ekspresi dingin, Bilina, menurutku aku tidak pernah memprovokasimu, mengapa kamu mengejekku berkali-kali?